keinginanmu. Begitu juga telah diberikan kembali garisan untuk memudahkan manusia di muka bumi ini untuk ke Allah dan ke Rasul, maka disuruh kamu kepada pemimpin yang datang kepada kamu, yang ia dari kamu, bisa kamu dengar suaranya, bisa kamu jamah jasadnya, bisa kamu lihat tindak tanduknya. Ketika menerima yang dari kamu itu, itulah kamu telah menerima Allah dan Rasulnya. Maka bisalah kamu mengambil janji daripada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berjanji kepada kamu, hanya saja mereka itu berjanji setia kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepada kamu, hanya saja mereka itu berbaiat kepada Allah. Sehingga tangan Allah nanti akan berada di atas tanganmu. Tangan Allah yang berada di atas tanganmu, tentunya utusannya yang datang kepada kamu, menyampaikan salam dari Tuhannya. Siapa itu Allah dan Rasul yang menyampaikan tangannya kepada kamu? Itulah si pemimpin yang dari kamu, yang ia membacakan kepada kamu sekarang ini kalam-kalam Tuhannya, yang menyampaikan kepada kamu sekarang ini salam dari Tuhannya untuk sekalian manusia. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam kesejahteraan Islam sebagai ucapan dari Tuhan mereka yang penyayang. Saking sayangnya, karena sayangnya Allah kepada manusia ini, maka didatangkannya utusannya. Itulah si pemimpin yang datang kepada kamu, sehingga kalau kamu berbaiat kepadanya, jika kamu berjanji setia ke hadapannya, sesungguhnya kamu telah berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah lah di atas tangan kamu itu. Tangan orang yang berjanji kepada yang didatangkan itu adalah tangan Allah. Janganlah sekali-kali kamu berhayal bahwa Allah yang laisa kamitslihi syai' itu datang kepadamu apakah di dalam sholatmu, ataukah di dalam khalwatmu, ataukah di dalam mimpimu dan sebagainya. Namun Allah itu datang utusannya kepada kamu. Itulah si pemimpin yang menyampaikan salam dari Tuhannya, yang menyampaikan kalam Tuhannya. Mudah-mudahan keterima. Maka kalau keterima ada perjanjian, itulah namanya baiat, janji setia, yang apabila kamu berjanji kepadanya, itu berjanji kepada Allah, dan tangan Allah lah yang ada di atas tanganmu itu. Jangan tunggu tangan Allah terjulur dari langit, namun tangan Allah yang datang kepada kamu, utusannya, itulah si pemimpin. Ketika dia menyampaikan salam dari Tuhannya, mudah-mudahan kamu menerimanya. Maka ucapkanlah janji baiat kepadanya, yang kamu berjanji di hadapannya dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Saksi Allah Muhammad bukan 3, melainkan 1 jua adanya. Dalam artian, kalau kamu terima yang datang kepada kamu sekarang ini, menunjukkan kamu telah menerima Rasul yang terdahulu. Kamu terima pemimpin yang datang kepada kamu sekarang ini, menunjukkan benarlah imanmu kepada Allah dan Rasulnya.
Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang percaya, taati kamu Allah dan taati kamu Rasul dan pemimpin yang dari kamu. Makanya kepada yang percaya itu amat mudah jalan yang diberikan oleh Allah. Namun bagi yang tidak percaya, mereka akan sangat peliknya untuk mencapai kepada Allah. Mereka mendapatkan kepada Allah mesti dengan otak yang pintar. Mereka mendapatkan ke Allah mesti dengan kegigihan yang sangat kuat. Mereka kepada Allah mesti dengan segala pengorbanan yang dikatakan mereka pengorbanan. Namun Allah dengan agamanya, yaitu dinullah, yaitu dinul haq, yaitu dinul qayyim, agama yang benar, agama yang lurus, itu tidak menyusahkan kepada manusia di muka bumi untuk kepadanya. Maka oleh karena itu Allah sangat maha penyayang kepada sekalian manusia. Nyata Allah itu menebarkan kasih sayangnya di muka bumi ini tidak hanya dulu, tidak yang akan datang, namun sekarang. Ketika sekarang ditebarkannya kasih sayangnya, menunjukkan Allah pun telah menebarkan kasih sayangnya dahulu. Ketika ditebarkannya kasih sayangnya sekarang, menunjukkan yang akan datang pun Allah berbuat yang demikian. Yang Ia adalah qadim, sedia, tidak pernah terputus dalam menyampaikan kasih sayangnya. Maka kepada kita yang percaya, dibuatkan kemudahan oleh Allah. Tidak mesti kamu punya otak yang cemerlang. Tidak mesti kamu menuntut ilmunya sampai puluhan tahun. Tidak mesti kamu mengeluarkan biaya yang begitu banyaknya. Karena kalau hal yang demikian, maka orang-orang tertentu sajalah yang akan mencapai kepada Tuhannya. Orang yang cerdas otaknya yang mungkin bisa mencapai ke Tuhannya. Orang yang memang dibuatkan kepada dia senang beramal ibadah, maka mungkin hanya orang inilah yang mendapatkan kepada Tuhannya. Kalau yang otak bodoh, yang tidak mau beramal, maka mereka tak bisa kepada Tuhannya. Tuhanmu tidak seperti itu hal keadaannya. Hal keadaan Tuhanmu tidak memandang siapa kamu. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan Dia juga menyesatkan bagi siapa yang dikehendakinya. Makanya Allah tidak pernah membuatkan diskriminasi kepada manusia yang bodoh, tidak pernah membuatkan diskriminasi kepada manusia yang malas. Namun Ia tebarkan kasih sayangnya itu kepada manusia ini. Pokok pangkalnya mereka percaya. Ketika mereka percaya, maka diberikan jalan keluar kepada mereka. Untuk kepada Allah, mereka mesti datangi Rasulnya. Untuk kepada Allah dan Rasul, mereka mesti datangi pemimpin yang datang kepada mereka sekarang ini.
Demikianlah Allah sangat mempermudah bagi manusia ini. Ketika manusia menerima si pemimpin yang datang kepada dia, maka ketika itulah ia nyata benar beriman kepada Allah, yang sentiasa Allah itu tidak pernah bisa difikir, tak pernah bisa dirasa, tak pernah bisa segala sesuatunya. Maka beruntunglah orang yang beriman, karena ketika ia beriman, ia pasti mengimani pemimpin yang datang kepadanya. Itu orang cerdas. Itu sebenar orang yang cerdik.